Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat berpuasa kembali, memasuki hari ke-14. Semoga ibadah puasa kami bersama-sama bangsa, dari rakyat, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kuat sampai nanti berbuka puasa ini. Ugraseno hadir untuk menemani puasa Anda supaya puasa itu tidak terlalu lama dengan ngeklik, yaitu TikTok buatan Ugraseno yang bernuansa Islami. Sesuai dengan bulan puasa Ramadan, kami akan mensosialisasikan dari kerajaan-kerajaan Islam dan para wali. Ugraseno bersumber dari buku-buku bacaan-bacaan perpustakaan umum seperti ini. Berjudul yaitu Kisah Raden Patah, Adipati Unus dan Sultan Trenggono, cetakan dikarang oleh Ahmad Shodikin. Kemudian bersumber dari buku Sunan Khusus Sunan Muria, judulnya Sunan Muria Antara Fakta dan Legenda, dikarang oleh Umar Hasim, penerbit Menara Kudus di Kudus. Buku Wali Songo karangan Maulana Gibran Al-Rasyid, berjudul Kisah Perjuangan Wali Songo, penyebar Islam di Pulau Jawa, disertai dengan adab syarah wali. Ini dengan buku Wali Songo karangan Muhammad Gibran Maulana, Kisah Perjuangan Wali Songo, penyebar Islam di Tanah Jawa. Ini juga buku Kisah Wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa, ya, dikarang oleh MP Ramansyah AR, penerbit Cipta Karya. Pada hari ini sekalian, Ugraseno akan bercerita rakyat, cerita tutur, fiksi dan realisasi dan kenyataan. Ini tergantung panjenengan yang sebagai penilai. Sebelumnya kami minta maaf apabila di dalam sejarah ini masih banyak kekurangan, mungkin tidak sama dengan buku-buku karangan Anda yang dibaca dalam setiap harinya. Karena semua versi, semua karangan ciptaan itu kadang-kadang hanya berbeda dengan bahasanya, sedangkan isi maknanya sama. Ugraseno akan bercerita yaitu kelangsungan kerajaan Demak setelah Raden Patah wafat, digantikan oleh yaitu anaknya yang kedua, ya, yaitu Pangeran Sabrang Lor, ya, yang meninggal di Selat Malaka akibat peperangan dengan Portugis. Kemudian setelah raja kedua ini meninggal, terjadi ontran-ontran. Demikianlah kami akan kisahkan, yaitu ontran-ontran Demak babak pertama. Adegan pertama yaitu antara ontran-ontran Raden Kikin bin Raden Patah sepulang sholat Jumat dibunuh orang suruhan orang yang tak kenal. Pada saat itu Raden Kikin adalah Jumatan di Masjid Agung Demak, kemudian pulang dengan melewati yaitu sebuah sungai. Raden Kikin akan bicara. Raden Kikin bersama dengan anaknya kecil yaitu Aryo Penangsang, pada saat itu masih umur 10 tahun.
Arya Penangsang, "Nggih Bapak." "Hati-hati." Hatiku berdebar-debar sekali. Ada apa ya kira-kira? "Iya Pak, hati-hati Pak, hati-hati Pak." Ya, aku seperti tidak enak. Ternyata di dalam gerombolan di pepohonan di tepi sungai sudah ada orang yang bercadar dengan membawa keris, memegang keris. "Berhenti!" "Raden Kikin, kamu tidak boleh meneruskan langkah kakimu. Kamu tidak akan menjadi raja. Sekarang kamu akan saya bunuh." "Di sana, kamu disuruh siapa untuk membunuhku? Apa ada hubungannya dengan tahta kerajaan Demak?" Memang betul, setelah ayahku Raden Patah meninggal, diganti oleh kakakku. Setelah kakakku meninggal, Pangeran Sabranglor karena kecelakaan di Selat Malaka, aku yang ganti. Tidak bisa kau ganti. Sekarang nyawamu akan saya bunuh pada hari ini. Ternyata memang betul bahwa akhirnya Raden Kikin berkelahi dengan orang bercadar yang sambil ngacung-ngacung keris. "Raden Kikin akan saya bunuh." Aduh. Mengapa aku dibunuh? Salahku apa? Mudah-mudahan terungkap di kemudian hari. Akhirnya Arya Penangsang yang masih kecil, usia 10 tahun, nyebur kali. "Aku nyebur kali." Bedeng. Akhirnya Arya Penangsang ketakutan dengan orang yang membunuh ayahnya, Raden Kikin. Maka Arya Penangsang ini temangsang di sebuah pepohonan di pinggir kali. Maka disebut Arya Penangsang. Tragedi yang memilukan di kerajaan Demak saat itu. Kemudian pembunuhnya ketawa-tawa. "Hahaha. Aku adalah orang bayaran. Hahaha. Aku sudah bisa membunuh Raden Kikin. Hahaha. Akhirnya kelak aku akan dapat jabatan di Demak yang lebih tinggi." Kemudian Raden Kikin meninggal dan rakyat akhirnya bersorak-sorak yang dari masjid itu kembali dan pada menangis, "Raden Kikin meninggal, Raden Kikin meninggal, Raden Kikin meninggal, Raden Kikin meninggal, Raden Kikin dibunuh orang, Raden Kikin dibunuh orang." Padahal itu adalah penerus kerajaan Demak, meninggal, wafat. Anaknya jebur kali, Arya Penangsang. Anaknya yang bersalin, itu, Arya Penangsang nyangkut di sebuah pepohonan. Akhirnya jenazah Raden Kikin dibawa ke keraton kerajaan Demak. Gegerlah keluarga istana keraton Demak. Kemudian Raden Kikin disebut yaitu Pangeran Sedolapen. Mengapa disebut Pangeran Sedolapen? Karena meninggal di tepi sungai Demak tersebut. Itu adegan yang pertama. Akhirnya Raden Kikin sudah dimusnahkan oleh orang-orang yang akan berkepentingan ke depan tersebut. Kemudian Raden Kikin disebut Raden Sekar Sedolapen. Sepeninggal Pati Unus, Raja Demak, ada ontran-ontran perebutan kekuasaan di dalam istana tersebut. Sebetulnya Raden Patah selaku pendiri Demak itu mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keraton itu ada 3. Yang pertama adalah Pati Unus, orang menyatakan yaitu Pangeran Sabranglor. Yang kedua adalah Raden Kikin.
yang ketiga adalah Pangeran Trenggono. Pangeran Trenggono adalah ibunya keturunan dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sedangkan Raden Kikin itu adalah keturunan dari Kadipaten Jipang Panolan. Jipang Panolan itu letaknya di mana ini orang-orang Indonesia yang belum mengerti Jipang Panolan? Kalau kita telusur, yaitu Jipang Panolan letaknya di utara kota Blora, Jawa Tengah. Sedangkan Pangeran Trenggono setelah Raden Kikin itu sudah wafat, kemudian melenggang mulus, tidak ada rintangan apapun. Kemudian sidang Wali Songo di Masjid Demak untuk merumuskan siapa pengganti Raden Kikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota Sunan, setelah Raden Patah meninggal, digantikan oleh Pati Unus. Pati Unus meninggal, diganti Raden Kikin sebetulnya sebagai penerusnya. Namun Raden Kikin sudah meninggal. Akhirnya yang tepat penggantinya adalah Pangeran Trenggono. Pangeran Trenggono diangkat di dalam sidang para Wali Songo. Akhirnya ditunjuk Pangeran Trenggono anak ketiga Raden Patah menjadi pengganti Raja Demak Kintoro. Pangeran Trenggono keturunan langsung dari ayah Raden Patah dan ibunya Permaisuri Ratu Asikah, putri Sunan Ampel. Pangeran Trenggono memiliki beberapa orang putra dan putri. Sunan Prawoto pernah jadi raja. Nah, inilah Sunan Prawoto yang dituduh oleh masyarakat sebagai otak pembunuh Raden Kikin. Entah gimana sepoi-sepoi berita itu tertuju kepada Raden Prawoto yang dituduh itu. Kemudian kelak akan dimusuhi oleh anaknya Raden Kikin, yaitu Arya Penangsang. Anak Pangeran Trenggono yaitu Ratu Kalinyamat, Adipati Jipang. Kelak Ratu Kalinyamat inilah yang akan topo Wudo. Mengapa Ratu Kalinyamat kok topo Wudo? Topo Wudo itu topo blistring. Blistring itu bahasa Inggris yang artinya tidak mengenakan pakaian. Karena mengapa? Karena suaminya Adipati Jepara ya, kemudian dibunuh oleh suruhan Arya Penangsang. Ya, kemudian Raden Kikin itulah sebagai penyebab awal daripada percecokan di keluarga Kerajaan Demak. Anak ketiga Ratu Mas Cempaka, istri Sultan Hadiwijaya, yaitu Raja Pacang. Kemudian anak yang keempat yaitu Pangeran Timur atau Ronggo Jumeno Adipati Madiun. Sultan Trenggono menaklukkan Wirasari Gelang-Gelang yang sekarang Madiun tahun 1529, Blora tahun 1530, Surabaya 1531, Pasuruan tahun 1535. Antara tahun 1541 sampai 1542, Demak menaklukkan Lamongan, Blitar, Wirasaba, Jombang, dan Gunung Penanggungan. Malang juga ditaklukkan tahun 1545 oleh Sultan Trenggono. Pada tahun 1543 Trenggono mengundang Sunan Kalijogo pindah ke Demak dan Sunan Kalijogo diberi tanah perdikan
di Kadilangu. Sampai sekarang makamnya Sunan Kalijaga juga ada di Kadilangu. Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan digantikan oleh Sunan Prawoto. Silsilah Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Pertama, Sunan Ampel. Siapakah Sunan Ampel itu sebetulnya? Ya, nama aslinya Raden Rahmat. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarandi dan ibunya bernama Candrawulan Putri Raja Campak. Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, anaknya 6, 2 diantaranya menjadi wali, yaitu Sunan Bonang Makdum Ibrahim dan Sunan Derajat Raden Qasim. Seorang putrinya Asikah, ia dinikahkan dengan muridnya Raden Patah yang kelak menjadi Sultan pertama Demak. Putri yang lain dari istri lain yaitu Nyai Karimah, ia nikahkan dengan muridnya yang juga wali, yakni Dewi Mustasimah, diperistrikan Sunan Giri, dan Dewi Mursimah yang dinikah dengan Sunan Kalijogo. Kemudian siapakah Sunan Muria itu? Sunan Muria, asal-usul Sunan Muria, Maulana Eskak nikah dengan Dewi Sekardadu, punya anak 2, yaitu Dewi Saroh dan Sunan Giri. Dewi Saroh nikah dengan Sunan Kalijogo, menurunkan anak 3, yaitu Sunan Muria, Dewi Rokayah, dan Dewi Sofiah. Kembali ke ontran-ontran Demak. Di dalam lingkup Wali Songo itu sebetulnya ada beberapa kubu atau kelompok wali. Ada kelompok wali yang disebut yaitu wali putih, yang artinya seperti Sunan Ampel, ya, Sunan Giri, ya, Sunan Derajat, itu kemudian Sunan Derajat, ya, itu adalah kelompok Sunan Putih yang menginspirasi bahwa ilmu keislaman datang dari Arab Saudi harus disebarkan dengan apa adanya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Apabila ditambah akan menjadi bid'ah atau kesalahan besar. Maka kelompok Sunan Ampel kadang-kadang berdebat dengan kelompoknya Sunan Kalijogo. Walaupun Sunan Kalijogo sebetulnya ya menantunya Sunan Ampel. Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, ini menerapkan ajaran Islam tidak mutlak apa adanya. Artinya dicampur dengan kebudayaan Jawa yang sudah adiluhung yang lama sekali. Contoh, penyebaran agama Islam itu tidak mutlak harus disebarkan dengan cara dakwah setiap kampung atau setiap desa. Sunan Kalijogo pada waktu itu mengundang masyarakat dari yang beragama Buddha, Hindu, Siwa supaya masuk Islam dengan menggelar wayang beber. Apa disebut wayang beber? Wayang beber itu belum seperti wayang seperti zaman sekarang. Wayangnya itu sudah dilukis di dalam beber, kemudian ditampilkan satu persatu. Karena masyarakat Indonesia itu senang kesenian, setelah diundang nonton wayang, baru kemudian Sunan Kalijogo mengeluarkan yaitu ajaran-ajaran Islam. Begitu juga Sunan Kudus. Sunan Kudus, ya, bahwa Sunan Kudus penerus kedua, di sana itu Kudus pada zaman dulu itu menganut agama Hindu. Nah, agama Hindu, hewan sapi itu adalah hewan yang dimuliakan.
maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh disembelih. Ya, maka kepercayaan orang